Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuki pelajaran pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kita kesehatan hingga pada saat ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk tujuan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, di mana siswa mampu memahami peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua yaitu siswa mampu memahami asas-asas peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu siswa mampu memahami materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu siswa mampu memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi yaitu terdapat pada bab 3, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Yaitu yang A yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, di mana itu terdapat poin 1 yaitu sifat dan arti penting peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Peraturan perundang-undangan memiliki arti yang penting bagi setiap warga negara. Orang yang kuat akan menguasai yang lemah, sedangkan yang lemah semakin tidak berdaya. Berlakunya hukum tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bentrokan kepentingan antar warga negara, kekacauan ada di mana-mana, dan tidak adanya kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam norma hukum, di mana hal itu karena peraturan perundang-undangan berisi aturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai sebagai norma hukum. Peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur mutlak, yaitu sebagai berikut. Poin 1 yaitu bersifat mengatur. Poin kedua bersifat memaksa. Poin ketiga yaitu memuat sanksi atau ancaman. Baiklah, sekarang Ibu akan melanjutkan di mana poin yang kedua yaitu asas peraturan perundang-undangan, di mana dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada beberapa asas. Beberapa asas tersebut diantaranya sebagai berikut. Poin pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Yang kedua yaitu asas dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Baiklah, sekarang kita memasuki materi yang ketiga yaitu materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, di mana dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapatnya materi muatan yang harus diatur di dalamnya. Baiklah, itulah materi yang ketiga. Sekarang Ibu akan melanjuti materi yang keempat, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundangan di Indonesia, di mana pada tanggal 12 Agustus 2011 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada hari dan tanggal yang sama. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yaitu yang pertama, alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Baiklah, lanjut saja dengan poin yang kedua yaitu alur proses pembentukan undang-undang, di mana di sini ada beberapa tahap, yaitu pertama tahap perencanaan penyusunan undang-undang, yang kedua tahap penyusunan undang-undang, yang ketiga tahap pembahasan dan pengesahan undang-undang, yang keempat yaitu tahap pengundangan dan penyebarluasan undang-undang. Baiklah, kita lanjut poin yang ketiga yaitu alur proses pembentukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR dibuat oleh MPR dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam proses pembentukan ketetapan MPR terdiri atas 4 pembicaraan, diantaranya sebagai berikut. Poin pertama yaitu pembicaraan tingkat 1, merupakan tahap penyusunan rancangan penetapan dan rancangan keputusan. Tahap kedua, pembicaraan tingkat 2 merupakan tahap pembahasan rancangan penetapan dan rancangan keputusan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Poin yang ketiga yaitu pembicaraan tingkat 3, merupakan tahap pembahasan dalam hasil rapat komisi atau panitia ad hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat. Poin keempat yaitu pembicaraan tingkat 4 merupakan tahap pengambilan keputusan melalui rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang kita memasuki poin yang keempat yaitu di mana alur proses pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah mengganti undang-undang, di mana peraturan tersebut dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga pembahasan dan pengesahan, yang keempat yaitu tahap pengundangan dan penyebarluasan. Baiklah, sekarang kita lanjut poin yang kelima yaitu alur proses pembentukan peraturan pemerintah, di mana tahap pertama yaitu tahap perencanaan penyusunan peraturan pemerintah atau PP dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. Poin kedua yaitu tahap penyusunan. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemprakarsa membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Poin yang ketiga yaitu tahap pembahasan dan pengesahan peraturan pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut kecuali pembentukan peraturan pemerintah terbatas pemerintah suatu undang-undang. Poin yang keempat yaitu tahap pengundangan dan penyebarluasan peraturan pemerintah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan pemerintahan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah yang bersangkutan. Baiklah, sekarang kita lanjut poin yang keenam di mana alur proses pembentukan peraturan presiden, yaitu tahap pertama tahap perencanaan. Penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam satu program penyusunan peraturan presiden. B, yaitu tahap penyusunan. Dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, pemprakarsa membentukkan panitia antar kementerian atau non-kementerian. Poin yang ketiga yaitu tahap pembahasan dan pengesahan. Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan perencanaan presiden sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut kecuali pembentukan peraturan presiden tersebut tidak atas perintah suatu undang-undang. Yang kelima, tahap pengundangan dan penyebarluasan peraturan presiden diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, dan penyebarluasan peraturan presiden dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Baiklah, kita lanjut ke alur proses pembentukan peraturan daerah provinsi, di mana tahap perencanaannya penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Prokdekda atau program legislasi daerah provinsi. Tahap kedua yaitu tahap penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur yang disertai dengan menjelaskan atau keterangan dan naskah akademik. Yang C yaitu tahap pembahasan dan pengesahan. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi panitia badan alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Yang keempat itu tahap pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah provinsi diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan peraturan gubernur diundangkan dalam berita daerah. Baiklah, sekarang kita masuki alur yang ke-8 di mana alur proses pembentukan peraturan daerah kabupaten kota. Yang pertama yaitu perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan dalam kabupaten atau kota. Yang B yaitu penyusunan peraturan daerah kabupaten kota
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Yang C, tahap pembahasan dan pengesahan. Yang D, yaitu tahap pengundangan dan penyebarluasan. Baiklah anak-anak, materi kita sampai dengan alur proses membentukkan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jika apabila kalian belum memahami materinya, kalian bisa menanyakan Ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mencari tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di mana kalian bisa mencarinya di Google atau di internet. Di buku juga boleh, dan nanti jika kalian sudah selesai, kalian bisa mengirimnya lewat WhatsApp atau Google Classroom. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila kata-kata Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.